akun pembelajaran sudah siap pakai. Nah, ini yang unik ya di sini, dan sesuai dengan struktur pendidikan masing-masing jenjang berdasarkan ini Google Suite for Education. Jadi ini sudah siap pakai akun ini, sudah sedemikian diramu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini sudah siap pakai. Jadi ketika kita mau mengaktifkan, semua fitur di dalamnya itu sudah siap pakai. Silahkan kalian gunakan, silahkan bereksplorasi. Sebentar kita akan lihat apa saja fitur di dalam yang kita akan gunakan. Kemudian setelah apa, mengapa? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa akun belajar.id ini dibuat dalam bentuk Google? Kenapa bukan Yahoo atau yang lain? Ada kan kita punya email Yahoo, ada email Google kan? Nah, sekarang kenapa dalam bentuk Google? Nah, ini mari kita lihat. Akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi pendukung pembelajaran G Suite for Education yang dipakai dan telah banyak digunakan publik. Nah, kenapa Google? Ini karena ke G Suite for Education ini, G Suite ini G-nya itu berarti Google, makanya diintegrasikan dengan Google Suite for Education. Karena ini akan mengintegrasi tentang bagaimana pembelajaran berbasis elektronik dalam akun Google. Makanya kita pakai akun Google. Nah, yang kedua, pembuatan dan penggunaannya bebas biaya. Secara cuma-cuma ini akun diberikan oleh pemerintah, makanya rugi kalau kita tidak manfaatkan. Kemarin saya sudah coba Clipper dan sebagainya, apalagi Zoom ya. Itu kalau kita pakai untuk Meet hanya 40 menit kan, kalau free ya. Kemudian kembali lagi, begitu juga Clipper juga ada batasannya ya. Kalau itu secara asinkronus. Nah, lanjut. Yang ketiga, pembuatan aplikasi G Suite for Education ini bebas biaya. Lanjut, yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tidak tinggi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Google itu yang sudah punya keamanan tidak tinggi lisensinya, dan puluhan juta, bahkan hampir sebagian besar orang mempunyai akun Google itu, dan itu bisa dikelola oleh sistem Google. Kemudian yang kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Jadi sekalipun kita pakai akun Google ini, di luar Google kita bisa akses ya. Jadi ini kemudian mengapa akun belajar.id ini akhirnya dibuat dalam bentuk Google, karena linknya itu ke Google Suite for Education. Kemudian selanjutnya, mengapa Google Suite for Education? Nah, pertanyaan lagi, kenapa Google Suite for Education? Pertama, untuk guru dan siswa mudah digunakan, terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Nah, sekarang Bapak Ibu coba di perangkat handphone kita sekarang, yang kita familiar pakai itu kan Google kan, dibanding Yahoo, benar kan? Nah, begitu juga di laptop, di Windows kita dan sebagainya. Ketika kita mau browsing, lebih banyak kita pakai Google, sehingga kita menggunakan Google Suite for Education. Kemudian yang kedua, aman. Update-nya otomatis, tanpa virus dan tersimpan. Dan selama ini saya juga seperti itu. Kalau mau update atau mungkin ada sesuatu yang kita akan simpan di Google Drive, itu terupdate otomatis. Kalau memang kita sudah langsung link tersambung, dan itu aman. Kemudian fiturnya kolaboratif, penyimpanan tanpa batas, penyimpanan data, kemudian kelas dan rekaman tanpa batas. Nah, ini saya sudah buktikan Bapak Ibu. Nanti kita lihat sebentar. Ini akun Google Suite for Education yang pakai belajar.id, ada Google Drive-nya. Kalau Gmail biasa, yang Google Gmail biasa itu cuma 15 GB. Tetapi kalau Google Suite for Education itu tak terbatas, unlimited. Jadi Bapak Ibu, data-data di laptop ini kalau mau dipindahkan semua ke sana, silakan, tidak apa-apa. Itu lebih aman, kita simpan di cloud, di awan. Dibanding kita taruh di laptopnya kita rusak, kita taruh di hard disk eksternal juga rusak. Kita simpan di sana dan itu unlimited. Kalau hard disk eksternal masih ada 1 tera, berapa giga, tapi ini tidak unlimited. Silakan. Nah, kemudian rekamannya juga tanpa batas. Nah, ini kemarin saya coba rekam yang pelaksanaan PPDB. Ada rekamannya dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir. Di 1 hari itu saya merekam. Itu bisa direkam semuanya dan tersimpan dengan baik. Yang penting kita dalam jaringan yang baik dan bisa diunduh rekamannya itu tanpa batas. Tidak ada batasan, misalnya cuma 40 menit, cuma 1 jam dan sebagainya. Kemudian integrasi satu akun untuk semua. Nah, ini nanti kita akan coba satu akun untuk misalnya untuk sekolah kita ya. Kita akan kolaborasi membuat sebuah RKJ misalnya, rencana kerja jangka menengah, dibagi-bagi. Saya bagian A, Bapak Kepala Sekolah bagian B, Bapak Ibu Guru bagian C, D, dan seterusnya. Nah, dalam jarak jauh, sekalipun semua di rumah,
kita mau saling edit file itu bisa, ya. Jadi satu akun untuk semua bisa terintegrasi. Kemudian untuk pemimpinan tim IT, pengelolaan sumber belajar. Ya, di dalamnya sudah ada sumber-sumber belajar kita. Nanti kita lihat apa saja sumber belajar di dalam. Kemudian jangka panjang dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, tentang jangka panjang supaya Bapak Ibu ketahui bahwa dari SD anak-anak sudah diberikan akun ini. Jadi SD itu sudah punya akun belajar.id. SD, SMP, SMA, SMK. Jadi, ya, SLB. Jadi akun mereka itu akan dipakai seterusnya bahkan sampai kuliah. Itu jangka panjang. Ya. Luar biasa ini kementerian memprogram semuanya ini, dan juga untuk guru itu jangka panjang. Nah, yang penting di sini kita juga harus tetap ingat dengan passwordnya kita. Tetapi kalau misalnya lupa password seperti kemarin Pak Janis telepon saya lupa passwordnya gimana, ini tidak bisa. Nanti sebentar ada solusinya. Baik. Kemudian video call di Google Classroom. Nah, kalau lalu untuk akun Gmail biasa belum ada Gmeet-nya ketika kita membuat Google Classroom. Mungkin ada yang sudah pernah pakai Google Classroom sini ya. Ada Gmeet-nya dulu. Gmeet untuk video call-nya ada. Belum tahu. Nah, kalau lalu ya, tahun lalu kayaknya saya pernah pakai itu belum ada. Tapi tahun ini kalau nggak salah sudah mulai ada, tapi kapasitasnya kemudian waktunya itu terbatas. Kalau nggak salah kapasitasnya cuma 25 orang kalau nggak salah ya. Kemudian waktunya terbatas untuk Gmeet tatap mukanya. Tetapi kalau di The Suite ini bisa menampung sampai 100 siswa di dalam satu kali kita mau tatap muka. Kalau mata pelajaran umum bagus, satu kali tatap muka 100 siswa kan siapa bukan secara virtual kan. Nah, kemudian kita bisa sampai berjam-jam, bahkan unlimited untuk waktu tatap mukanya, terserah. Kemudian, nah, penugasan di Google Classroom, akun pribadi tidak dapat impor nilai dari Google Form, tidak dapat mode terkunci oleh Chromebook, dan tidak ada cek originalitas. Ini ya untuk akun pribadi. Tapi kalau akun G Suite kita bisa impor nilai di Google Form. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah buat nilainya ada di Google Form itu, tinggal nilai dari situ yang kita impor. Kemudian kita bisa cek originalitas pekerjaan siswa. Misalnya ada yang plagiat ya, cuma copy paste pekerjaan teman, bisa dicek originalitasnya di sana. Nah, sekarang yang efektif mana kalau kita mau menggunakan ini? Laptop apakah Android? Jelas lebih efektif adalah laptop, karena fitur Android itu terbatas ya. Tetapi kalau fitur laptop itu lebih banyak, dan ada fitur-fitur di laptop yang tidak ada di Android. Tidak apa-apa sekali-sekali kita pakai Android kalau mau cek pekerjaan siswa, kalau di perjalanan atau lagi tatap muka Gmeet, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita pekerjaannya itu di laptop ya, ada dari laptop juga.